Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas modifikasi dari VX80 lagi. Cuman karena banyaknya permintaan dari teman-teman bahwa pertanyaan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk bikin mobil ekspedisi yang full spec, mobil adventure yang full spec. Pas kebetulan kali ini kita baru menyelesaikan Land Cruiser VX80 full spec. Ini overall kita habis modifikasi full ini sekitar 250 juta. 250 juta itu apa aja? Ayo mari kita bahas. Enaknya ngomongnya biar gampang dipahami, kita akan bagi dari 3 bagian. Satu electrical, yang kedua adalah axle atau kaki-kaki, yang ketiga adalah eksterior, bumper, roll bar, dan lain-lain. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah electrical. Perubahan electrical ini apa aja sih? Karena electrical itu sangat penting di mobil ekspedisi, terutama pemilihan winch-nya apa, karena apa, alasannya apa. Terus winch itu dengan winch yang kita pilih itu supporting winch itu supaya dia bisa bekerja 100%, apa aja supportingnya, baterainya gimana, kabelnya apa, ngepres kabelnya gimana, pull akinya yang spek apa, lalu alternatornya atau supporting dari aki itu speknya gimana. Itu sangat penting untuk mensupport atau mensupply si winch supaya dia bekerja di posisi maksimal dia. Selain itu juga kita harus pahami bahwa winch ini kalau dia bekerja di bawah tegangan kerja itu biasanya penyebab kerusakan. Motornya rusak, senoidnya rusak, atau bahkan yang lain. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu beserta biayanya atau harganya. Gitu. Ini salah satu gambaran di mana mobil ini bisa menjadi gambaran mobil-mobil tipe yang lain. Gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita bahas electrical. Ini tagihannya. Jadi real. Yang dirubah dari mobil ini elektrikalnya, yang pertama kita bahas adalah winch. Winch kita pilih Warn tipe 8274 seriesnya yang M70. Jadi anniversary series, dia sudah pakai plasma, dia sudah pakai motor 6,5 HP dari Warn XP, sama sudah pakai kontaktor, sudah pakai chromoly main shaft dan lain-lain. Ini winch yang harga dibanding kualitasnya sangat worth it. Winch ini harganya sekitar 42 juta winch ini. Lalu dia minimal requirement atau dia akan bekerja maksimal di LBS rate-nya atau kekuatan maksimalnya dia itu harus disupport minimal aki adalah 650 cranking ampere atau CCA. Makanya baterainya kita pasang 2 buah baterai dari mereknya Globat. Satu baterai itu 1000 CCA. Jadi 2000 CCA untuk support win ini sama win belakang. Win belakangnya menggunakan merek Cina dari merek Ford yang 12.000 lbs, itu harganya 6 jutaan gitu. Terus kabelnya karena winchnya depan di belakang dan akinya di depan sini, kabelnya yang main kabel atau kabel utamanya itu menggunakan mereknya Supreme, ukurannya 50 mili, dan ujung kabel ini harus dipres sekun pakai hydraulic pressing. Nggak boleh dipukulin, nggak boleh disolder. Itu bakal menjadikan resistansi yang besar, dan dia getarannya kalau ujung kabel ini di presnya kurang bagus atau disambung dengan sekun kurang bagus, itu pasti kalau dipakai ngewinch dia panas atau anget. Nah, itu pasti resistansinya
tinggi gitu. Jadi yang paling bagus di press hidrolik gitu. Terus nah ini akinya. Ini sebenarnya bukan aki terbaik, tapi ini cukup dipakai, cukup bagus. Mereknya Globat 1000 cca. Walaupun aku yakin dia sebenarnya kapasitasnya di bawah itu, cuman ya ini paket hemat tapi cukup lah gitu. Lalu ini yang aku maksud military pull aki. Ini pull aki ini made in Amerika. Dia kuat sampai 500 ampere continuously, artinya dia bisa mengalirkan listrik dengan bagus. Lalu ini yang di press sekun itu ininya. Jadi ujungnya kabel ini harus masuknya ke sekun harus di press hydraulic pressing. Nggak boleh dipukulin, nggak boleh disolder gitu. Jadi nanti tandanya kalau buat nge-wind full load ini dipegangin, kalau dia anget berarti ini ada resistansi atau ada hambatan gitu. Akhirnya dipasang di depan aja karena VX80 itu cukup tempatnya, plus bracket aki tambahan gitu. Lalu electrical lagi adalah yang masih terkait sama electrical. Oh ya, ini voltasenya dikontrol pakai voltmeter. Kenapa harus ada voltmeter? Voltmeter nggak perlu yang bagus-bagus, yang Cina aja oke. Asal yang mereknya agak ada mereknya gitu, atau gauge gitu. Tujuannya adalah untuk controller bahwa alternator kita bagus, bekerja bagus. Yang kedua, kita nge-winch pakai winch Warren atau winch apapun itu ada minimal tegangan kerja. Artinya winch itu harus kerja, harus boleh dipakai itu minimal 10,5 volt. Kalau voltmeter kita atau baterai kita, supporting baterai kita itu kondisinya sudah 10 volt, mendingan dilepas dulu, jangan dipakai nge-winch dulu, karena di bawah tegangan kerja winch itu sangat mungkin merusak motor sama kontaktor. Jadi harus hati-hati banget saat kita nge-winch, apalagi untuk extreme expedition yang sehari bisa nge-winch berkali-kali. Itu kadang-kadang kita lupa atau kita tidak kontrol bahwa kondisi aki kita drop. Mungkin karena alternator, mungkin ada penyebab lain, atau memang kita nge-winch terus menerus gitu, parallel winch gitu. Nah, harus ada voltmeter untuk controller kita. Jadi begitu voltnya masih turun gitu, kita tunggu sebentar buat ngisi aki dulu alternatornya gitu. Jadi voltmeter penting banget. Lalu ada aksesoris, ada lampu LED atas, lampu LED belakang, samping, switch, assembly switch, terus inverter 2500 pure sine. Nah, kalau beli inverter itu sebisa mungkin ada beberapa tipe, tapi tipe yang paling kita cari adalah yang pure sine. Jadi pure sine itu gelombangnya atas bawah, HZ-nya, frekuensinya itu bisa dipakai untuk alat-alat elektronik, lebih stabil dia. Terus mereknya macam-macam. Kalau ini kebetulan yang Cina. Kalau kita suka beli yang Ames Power dari Inggris itu oke. Tapi ini cukup lah, ini cukup. Harganya 2500 watt itu sekitar 3.200.000 segitu. Ada ICOM, Radio Rix. ICOM ini juga kadang-kadang teman-teman itu salah. Jadi ICOM itu akan bekerja maksimum di saat dituning maksimal. Jadi bukan mereknya, tapi apa itu, radio itu harus dicun. Kalau kita main di frekuensi berapa, tinggi antennya berapa, itu akan memaksimalkan kinerja dari radio tersebut. Jadi misal kita suka main expedition, range event itu di frekuensi berapa gitu, frekuensi 147 misal. Nah, antennya kita akan setting di situ, ada alatnya, ada dyno testnya untuk memaksimalkan performance dari radio tersebut. Selain itu yang harus diperhatiin adalah radio itu powernya itu nggak boleh lewat cut off, jadi harus langsung aki. Yang kedua, untuk memaksimalkan performanya dia, kabelnya harus gede, minimal 25 ampere press gun, kalau bisa 30 ampere, 30 mili gitu. Jadi dia akan kerja optimal gitu. Jadi saat kita di dalam event kadang-kadang jaraknya jauh, itu bisa best performance-nya si radio yang kita pilih. Lalu ada cut off-nya adalah 500 ampere continuously dari Amerika, dari Blue Sea. Terus lagi
Perkabelan ya, perkabelan harus memang perkabelan ini harus benar-benar bagus, harus benar-benar safety, bikinnya harus free, nggak boleh terlalu mepet-mepet, jadi ada getaran segala macam masih oke. Gitu, rata-rata mereknya Supreme yang tipenya NYAF. Yang aksesoris lampu itu biasanya untuk off-road expedition yang full spek ini, mau pakai yang merek-merek bagus boleh, tapi ini cukup pakai yang merek Cina yang tipe LED-nya Aurora, itu udah cukup. Secara lumens, secara keterangan wis padang, wis oke. Dan kalau rusak kena apa-apa nggak maneman. Harganya murah-murah. Contohnya LED bar atas yang single LED yang 40 inch 200 watt itu cuman 4 jutaan gitu. Terus yang pendek-pendek murah-murah juga, 1.800.000, 900.000, nggak ada yang mahal. Cuman banyak sekali merek Cina. Kalau bisa cari yang LED-nya yang Cree, itu biasanya mereknya LED-nya Aurora, itu good. Terus kita lanjut ke eksterior. Eksterior itu bagian yang bisa kita bikin custom, bisa murah, kita sesuaiin dengan kebutuhan dari unsur enak dilihat, tapi yang utama adalah unsur safety-nya. Jadi yang utama adalah roll cage. Roll cage itu harus memenuhi standar safety 6 titik dengan seamless, terus disesuaikan dengan bobot juga. Jadi desainnya itu kira-kira mobilnya accident itu bisa menopang bobot mobil itu. Tapi juga harus ada unsur estetika, itu masalah desain. Terus bumper depan belakang selain bagus enak dilihat, tapi yang utama adalah bisa membuat duduk si winch atau menjadi bracket winch yang di saat winch ini digunakan maksimal, artinya double land atau triple land dengan 3 kali atau 2 kali beban kapasitas winch, itu bumper ini kuat. Yang pertama. Yang kedua, nggak boleh twisted atau gerak. Saat bumper ini gerak atau bracket winch ini gerak, winch itu seperti direm sama dia, sama bumper. Jadi beban winch semakin berat. Nah, itu yang kadang-kadang membuat gear atau kopling atau remnya dari winch ini rusak. Jadi penyebab utamanya rata-rata adalah bracketnya twist. Dari depan, yang pertama adalah winch, bumper depan ya. Nah, tutup biar ben enak. Ini. Oke, ini bumper depan kita custom. Sebenarnya ini mirip produk dari Australia, cuman ada beberapa yang kita modifikasi, terutama adalah masalah bracket winch. Bracket winchnya memang kita desain lebih kuat, terus ini pipanya lebih ke depan, jadi winch itu duduk tanpa ngerusak grill depan, jadi mobilnya masih rapi. Terus lubang lampunya kita ganti yang bisa dipasang LED, karena kadang-kadang off-road itu butuh penerangan di depan sini. Tapi dilihat masih oke. Bobotnya juga masih nggak terlalu berat gitu. Secara perform bagus, ada bracket antena radio juga. Terus ini kita desain untuk pelindung bodi depan. Ini juga dari seamless, bahannya dari seamless SC40 gitu. Sampai dengan rock slider belakang, jadi satu kesatuan sebenarnya. Kalau kita bicara harga, bumper depan ini harganya adalah 7,5 juta kita bikin. Rock slider ini, pelindung samping sampai post tab ini harganya kanan kiri 4,5 juta. Nah, masalah post tab ini juga, ini harus bisa kuat mengangkat bobot mobil. Jadi misal banyak bocor di lumpur atau di trek tertentu, itu kan kita kadang-kadang susah untuk dongkrak ganti ban, pakai dongkrak biasa yang di bawah gardan. Makanya kita pakai high lift jack, ditaruh di sini untuk ngangkat body buat ganti ban. Nah, makanya si rock slider ini harus kuat untuk ngangkat high lift jack tersebut. Jadi bahannya harus benar, konstruksinya harus benar, dan harus dipikirin estetika sama bobotnya, jangan terlalu berat gitu. Dari ini semua itu sekaligus sebagai bracketnya roll bar. Orang bisa kadang-kadang bilangnya roll cage karena di luar bodi. Ini 6 titik. Titik pertama adalah di depan sini. Ini turun ke bawah sampai menuju ke rock slider. Ada pipanya di dalam sini.
seamless SCH 40 1,5 1/4 in. Lalu kita desain supaya bisa melindungi bodi dari samping, tapi juga selain melindungi bodi dari samping saat miring-miring juga dia kuat sekali, karena kadang-kadang kita untuk bracket double line gitu buat narik mobil biar nggak miring gitu kan, sampai dengan belakang sini gitu. Ini sebenarnya kaca aslinya, kita ganti aluminium supaya ini bisa tembus ke dalam, ke roll cage dalam, pipa dalam. Dan ini aluminium ini fungsinya selain itu dia kan dalamnya ini kan rak-rakan tempat barang. Jadi saat kita off-road, mobilnya miring-miring ekstrim, barangnya geser-geser, kenanya aluminium bukan kaca, jadi nggak akan bakal pecah gitu. Ini roll cage full sama pelindung bodi samping custom ini juga dari Seamless. Ini udah kita buktiin. Itu kita bikin harganya sekitar 15 juta. Cage, roof rack, pelindung bodi samping ini gitu. Jadi ini regulated, semua bahannya sesuai dengan standar safety kita. Lalu ke belakang. Oke, untuk eksterior selanjutnya adalah bumper belakang. Bumper belakang ini harus di custom karena memang sebagai bracket winch, sebagai pelindung bodi belakang, juga sebagai bracket tire hanger dan jerigen carrier. Ini kita custom full menggunakan plat, terus ada bracket winch-nya di dalam sini, terus bracket tire hanger yang kita desain sesuai dengan kebutuhannya, pakai ban 37 gitu, terus jerigen carrier. Itu total harganya 8,5 juta. Jadi ada satu set ini harganya 8,5 juta. Lalu itu sekaligus sebagai bracket winch di dalam ya. Bisa dibuka satu-satu, terus kuat untuk ban 37. Sama ini kadang-kadang terlalu ke bawah, kita bikin agak ke atas supaya sudutnya aman. Lalu kita di dalam ada rak-rakan. Rak-rakan ini sangat penting karena untuk membawa barang kita ada rak-rakan sama. Nah, di dalam ini ada rak-rakan, tapi ada juga roll cage dari pipa Seamless. Itu yang tembus ke roll cage luar. Sama rak-rakan ini, sama bracket winch, bracket sinusoid winch, sama ada inverter. Ini inverternya. Ini merek TPA yang pure Shine ini cukup recommended daripada merek-merek yang lain. Terus seperti ini, jadi sangat luas tempatnya, kita bisa taruh barang dimanapun. Dan kalau barang itu jatuh ke samping, itu kenanya adalah aluminium, jadi aman. Rak-rakan, roll cage segala macam ini kita bikin dengan harga sekitar 2,5 juta. Oke, sekarang kita ke kaki-kaki atau axle-nya. Oke, sekarang kita lanjut tahap yang ketiga atau bagian yang ketiga, itu adalah kaki-kaki. Ini yang menjadi satu konsen atau menjadi budget yang lebih utama, karena memang kaki-kaki ini sangat penting atau bagian yang paling penting di antara modifikasi mobil off-road adventure. Kita cerita dari Garden. Jadi kalau VX80 itu kenapa banyak dipilih orang, karena sasisnya atau geometri sasisnya itu sudah bagus. Jadi kalau kasih ban gede, ban 37 dan lebih dari 37 pun, itu sasisnya support, nggak banyak modifikasi di sini. Jadi sangat recommended lah. Jadi semakin kita itu meminimasi modifikasi, itu akan semakin menguntungkan saat kita off-road dan terjadi kerusakan. Jadi spare partnya tersedia tanpa harus nunggu atau tanpa harus di custom dulu gitu. Jadi baik, ini satu poin yang sangat bagus adalah komponen bawaan pabriknya itu sudah cukup kuat, dan juga banyak spare part aftermarket atau yang lebih kuat dari komponen pabriknya tanpa harus mengubah dimensinya. Jadi tinggal plug and play gitu.
apapun ada, hampir semuanya ada, dan beberapa part yang nggak ada pun itu sudah sangat kuat. Misal arm, misal gardan nggak perlu di reinforce, nggak perlu dikuatin gitu, sudah sangat kuat. Dan itu satu keuntungan tersendiri, dimana di saat kita tidak melakukan reinforcing di housing, itu artinya housing itu masih ada kelenturan. Di saat itu semua ada kelenturan, part-part yang terkait dari situ, terutama untuk menahan beban, misal bearing, misal tie rod, misal part-part kondisi di situ, karet-karet arm gitu, semuanya lebih awet dibanding dengan gardan atau axle yang lebih rigid atau dilakukan penguatan atau di reinforcing. Jadi dengan dia standar itu ada flexibility, itu yang membuat semua komponennya jauh lebih awet dibanding yang rigid gitu. Kita cerita. Yang paling utama adalah kita menentuin ban. Jadi sebelum kita modifikasi kaki itu, ban mau kita pakai ukuran berapa. Jadi misal nih ban 37, berarti yang kita cari adalah per dengan lift 4 inch. Pakai ban 37 di sasis VX 80. Lalu setelah kita ketentuin per ini 4 inch, spring rate-nya berapa, LBS rate-nya berapa, atau kekerasan pernya itu berapa. Lah, masalah spring, masalah kekerasan per, masalah lift kit untuk semua mobil Jeep, dan itu terkait sama perdaman atau sistem perdamnya, yaitu shockbreaker. Shockbreakernya pakai apa? Di saat kita pakai per tipe A dengan tinggi atau liftnya sekian, terus kekerasannya sekian, shockbreaker yang cocok apa, akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi kita cerita ini dulu aja. Ini liftnya 4 in karena ban 37. Terus spring rate-nya karena ada penambahan bobot bumper, roll cage, winch, dan lain-lain. Kita pilih yang depan itu plus 150 kilo, yang belakang plus 300 kilo. Jadi itu yang kita pilih. Shockbreakernya pakai apa? Pernya mereknya apa? Pernya mereknya Peders. Peders itu made in Australia. Terus shockbreakernya pakai apa? Karena ini adalah paket yang hemat dan paket yang cukup, makanya shockbreakernya juga pakai Peders yang tipe foam shell, yang lift 4 inch. Sangat cukup, sangat enak, mobilnya sangat enak. Itu harganya shockbreaker sama spring itu harganya sekitar 18 juta, 18,8 kalau nggak salah ya, sekitar segitu, nanti tak liatin. Terus final gear ratio karena pakai ban 37 tadi, berarti final gear ratio-nya adalah pakai rasio 5,29. Mereknya USA Gear yang kita pakai. Boleh mereknya macam-macam, ada USA Gear, ada Yukon, kita juga jualan Yukon. Terus ada Precision Gear, ada banyak banget. Yang penting rasionya. Ini yang kita pakai adalah USA Gear dengan yuk depannya chromoly yuk. Jadi VX itu kalau kita ganti final gear depan, yuknya standar karena dia kecil, terus diganti final gear itu slip yuknya yang di pinion gear itu agak gede, makanya harus kita ganti yuk. Nah, sekaligus diganti yang chromoly. Jadi oke lah. Harganya sekitar 10 jutaan USA Gear. Locker depan belakang karena ini tipe VX-nya tipe VX manual, belum ada factory locker, makanya kita pasang ARB air locker ya, depan RB 152, yang belakang RB 153. Jadi locker itu ada macam-macam, ada air locker, ada Detroit locker, ada LSD, ada macam-macam ya, itu nanti kita akan bahas di bahasan selanjutnya. Tapi kalau ini karena dipakai untuk expedition itu kondisinya adalah di tempat ekstrim, kadang-kadang di tempat yang ekstrim banget yang harus locker depan belakang terus, tapi kadang-kadang dipakai di jalan raya yang harus free, harus open differential, makanya dipilihlah ARB air locker. Nah, pilihan-pilihan locker akan kita bahas di bahasan locker. Jadi ini aku cerita, itu harganya RD132 itu 13.800.000, RD153 itu 14.150.000 sama kompresornya yang CKE 18AC yang kecil itu sekitar 3,8. Lalu yang harus di-note dari 80 series adalah karet-karet arm set. Itu karena mobil ini usianya 20 tahunan ya, itu pasti sudah keras. Terus kalau kita beli lagi karet
yang orisinal dari Toyota, boleh, satu mahal, yang kedua dia kurang flat untuk kebutuhan kita. Kalau dipakai daily oke, tapi kalau dipakai off-road gini, pengalaman saya pernah dulu tak pakai baru semua, tak pakai sekali off-road 1 minggu berturut-turut, itu kita eventnya memang 1 mingguan itu pecah semua, makanya tak ganti mereknya Super Pro dari Australia. Itu good. Orang rally ya, teman-teman rally itu pakai Evo itu pakai Super Pro semua, dan udah tak butuhin semua VE kita pakai Super Pro. Bahkan Super Pro itu dipakai untuk daily, mobil-mobil VE harian sangat nyaman karena dia lebih lentur dan lifetime warranty. Jadi sangat recommended. Harganya sekitar 7 jutaan untuk VX80. Lalu dengan modifikasi upgrade size ban menjadi 37, itu shock breaker setir standarnya sudah tidak support, makanya kita ganti shock breaker setir merek Tough Dog yang RCT. Kenapa RCT? Karena masih dipakai harian, jadi ada fitur return to center, jadi kalau dibelokin dia akan balik sendiri. Kalau lebih bagusnya upgrade-nya pakai RCT yang XHD, itu lebih bagus, tapi lebih mahal, tapi ini cukup kok, ini cukup. Terus terot-terot, clearance bearing roda, clearance bearing knuckle itu harus benar-benar dihitung. Kalau nggak dihitung nanti mobilnya bubble kalau si 80 series. Jadi kuncinya di situ. Sama yang tadi aku bilang Super Pro itu ada banyak macamnya. Ada yang lift kit standar, ada yang lift kit 2 derajat, ada yang lift kit 4 derajat. Jadi kalau untuk mobil ini dipakai lift kitnya adalah 4 inch, itu sebaiknya pakai yang 4 derajat. Jadi sudut casternya akan balik ke sudut semula. Itu yang kadang-kadang dilupain teman-teman saat lift kit mobil. Kenapa mobilku kok tak lift kit terus setirnya lari-lari? Ya udah, cek aja sudut casternya, sudut caster depan bener atau enggak. Kalau nggak bener, beliin caster correction kit namanya. Banyak sekali mereknya, ada Allman Emu, ada Super Pro, ada macam-macam. Yang paling recommended Allman Emu atau Super Pro buat 80 series gitu. Terus bicara ban sama velg, ada yang membuat seneng teman-teman off-road bahwa ban lokal itu sudah mulai banyak dan kualitasnya bagus-bagus dan harganya sangat murah. Ini contoh salah satunya ini, yaitu pakai Delium Extreme Expedition 37 12,5 ring 16. Ini solusi murah karena apa? Karena dapatnya 37, gripnya bagus banget, harganya cuma 3,5 jutaan. Terus ring 16 lagi, ring 16 berarti peleknya murah. Peleknya kita pakai Daytona tipe beadlock yang tebel. Yang tebel itu berarti speknya 3200 lbs. Jadi speknya itu ada di baliknya pelek, ada tulisannya 2600 lbs atau 3200. Kalau untuk mobil-mobil dengan bobot yang segini atau bobot-bobot yang lebih dari 2 ton, saran saya pakai yang 3200 lbs yang tebel. Jadi nggak gampang peyang atau nggak gampang bengkok. Itu harganya 1,8 kalau nggak salah satu pelek. Masih worth it lah, masih oke. Dan ini udah kita pakai oke banget. Terus ada penambahan-penambahan di bawah yang additional seperti limiter strap custom, terus penambahan karet stopper karena di lift kit karet stoppernya harus diturunin, custom gitu-gitu, nggak begitu mahal. Jadi overall kita bikin mobil ini nggak lebih dari 250 juta, ini tepatnya sekitar 240 juta rupiah untuk membuat mobil yang siap untuk off-road ekstrim. Gitu. Jadi itu gambaran untuk teman-teman dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kemarin, berapa sih harganya atau budget yang kita siapkan untuk bikin mobil full ekstrim. Memang sangat relatif, memang sangat variatif, tergantung barang yang kita pakai, tergantung kebutuhan atau tergantung style juga. Jadi kalau ini contoh, ini satu contoh aja untuk biaya yang kita keluarkan itu. Jadi video tadi biar bisa menjadi referensi teman-teman, budget berapa sih yang harus dikeluarin. Satu tips, sebenarnya ini nggak harus dikeluarin di depan semuanya, bisa bertahapin. Nah tadi dari penjelasan tadi, mana yang lebih penting dulu, yang paling utama adalah kaki-kaki dulu, tahap kaki-kaki dulu itu boleh menjadi tahap utama. Habis itu baru eksterior, roll cage, bumper dan lain-lain, baru electrical.
Jadi tahapnya begitu, bisa dicicil sih gitu. Teman-teman bisa lakuin sendiri tuh di bengkel-bengkel langganan. Lumayan panas obrolan kita siang ini. Untung aja kita dapat merchandise dari SX Walk. Jadi jersey ini sangat dingin dipakai, lumayan lah.